Halo, selamat datang kembali di video saya. Terima kasih karena sudah menonton video saya dan meninggalkan komentar di sana. Nah, teman-teman, guys, di video kali ini saya ingin kembali Q&A dan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Sepertinya sudah ramai ya, guys. Sudah banyak yang bertanya di sana dan kebetulan karena memang saya agak sibuk, jadi saya baru kali ini bikin videonya. Oke, sekarang kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Pertama, Kak, tempat tinggalnya orang Indo aja atau ada orang Jermannya? Guys, jadi kebetulan saya tinggal di rumah ini atau di apartemen ini, di Wonung ini, namanya Wonung Gemeinschaft. Jadi kalau Gemeinschaft itu bareng-bareng ya, bersama. Makanya saya di sini tinggalnya bersama dengan teman saya yang sama-sama dari Indo. Kebetulan rumah ini ada 2 kamar, seperti di video saya di house tour. Itu kan memang saya sudah tunjukkan ada 2 kamar di rumah ini. Jadi hanya ada saya dan ada teman saya di kamar sebelah gitu. Jadi satu rumah 2 orang dan orang Indonesia semua. Pertanyaan kedua, Kak, itu jadi rumah kakak sendiri bukan bareng sama teman? Bareng dong sama teman saya, sama-sama dari Indo ya. Pertanyaan ketiga, Kak, tempat tinggal orang Jerman program J2J atau kita cari sendiri, terus berapa biayanya 1 bulan? Jadi ini tuh rumah kontrak ya guys, ini apartemen kita kontrak, per bulannya itu 300 euro, kalau saya itu 300 euro ya, berbeda dengan teman-teman di kota lain, jadi harganya itu sesuai tempat tinggal gitu, sesuai kota sih. Satu rumah ini bayarnya 600 euro per bulan, per orangnya 300 euro. Dan rumah ini dicarikan oleh pemberi kerja sebelum kita datang ke Jerman. Jadi begitu kita sudah selesai ujian B1, kita lulus, kemudian proses visa dan segala macam. Nah, pemberi kerja itu mengatur segala akomodasi termasuk tempat tinggal yang ada di Jerman. Begitu semuanya settle, semuanya sudah ready, kita boleh terbang ke Jerman. Ini ada yang bertanya begini, Kak, nanti kalau ada waktu bahas pengeluaran di Jerman sebelum sebulan dan pemasukannya berapa dan bisa nabungnya berapa setelah pajak, Kak. Nanti saya bikin di video khusus ya, karena ini kayaknya penjelasannya agak panjang gitu, jadi saya bikin video khusus. Oke. Pertanyaan keempat, Kakak pekerjaannya apa di Jerman? Enak sekali ya bisa kerja di Jerman. Kira-kira kakak butuh uang berapa agar bisa sampai di Jerman? Kak, saya di Jerman kerjanya sebagai perawat di rumah sakit. Terus yang berikut, kira-kira butuh uang berapa agar sampai Jerman, kakak? Sebenarnya program yang saya ikuti ini adalah program gratis. Kalau semuanya lancar itu gratis. Tapi saya terakhir kemarin itu karena gagal beberapa kali di ujian B1, akhirnya saya biaya sendiri. Dari pemerintah itu cuma membiayai ujian B1 bahasa Jerman itu cuma 2 kali. Karena saya 2 kali pun belum lulus, jadi berikut-berikutnya itu saya biayai sendiri. Tapi sebenarnya program ini adalah gratis gitu ya, karena semua biaya yang kita keluarkan untuk mengurus visa dan segala macam itu di reimburse sama pemerintah. Kelima, ini dari satu orang yang sama, tapi 2 pertanyaan. Bagusan mana PNS apa J2J, Kak? Tergiur sama CASN nih. Terus yang kedua, Kak, kerja sambil Ausbildung di sana bisa nggak, Kak? PNS dan J2J. Apa ya? Ini sebenarnya sangat subjektif ya, jadi tidak bisa saya bandingkan PNS atau J2J. Sebenarnya ya, tetapi kalau saya ditanya pendapat saya, itu saya tidak suka PNS. Karena menurut saya PNS itu sangat terikat seumur hidup. Kita mau kemana-mana tidak bisa. Dan saya mentalnya itu yang freedom gitu loh, yang pingin kemana-mana. Dan cepat bosan gitu. Jadi maksud saya tuh kayak saya sudah bosan kerja di sini, saya pingin cari pengalaman lain lagi, seperti itu. Kalau PNS kan tidak, seumur hidup mengabdi di tempat yang sama, puluhan tahun baru mungkin dipindah begitu kan. Nah, saya mentalnya itu tidak seperti itu. Kemudian orang mengikuti PNS itu kan mungkin tergiur dengan jaminan masa tuanya. Sebenarnya di Jerman ini melalui program J2J juga kita bekerjanya itu hak kita tuh sama seperti
orang asli di Jerman. Kita bayar pajak, kita juga punya bayar pajak pensiunan. Jadi kita juga punya hak untuk kemudian nanti mendapatkan pensiunan. Pertanyaan yang berikut, Kak, kerja sambil Ausbildung di sana bisa nggak? Jadi sebenarnya Ausbildung itu di Jerman itu langsung kerja ke tempat, misalkan Ausbildungnya perhotelan, langsung kerja ke hotel. Kalau misalkan Ausbildungnya itu keperawatan, langsung kerja ke rumah sakit, begitu guys. Jadi dibagi beberapa hari di kampus, beberapa hari di rumah sakit, atau beberapa hari di hotel, atau di mana begitu. Tergantung Ausbildungnya ambil apa begitu, dan digaji per bulannya juga. Pertanyaan yang berikut, ini bukan pertanyaan sih, ada Kak Rea, ini komen seperti ini. Aduh kakak, dari tahun lalu aku tertarik kerja ke Jerman, tapi aku takut gagal. Saat ada niat mau daftar, selalu ada keraguan bahwa aku tidak mampu melakukannya. Kakak, musuh terberat adalah melawan diri sendiri, melawan ketakutan, melawan keraguan. Itu sebenarnya musuh terbesar dan terberat kita. Jangan pernah memikirkan kesulitan atau jangan pernah memiliki keraguan atau ketakutan sebelum memasuki sesuatu yang baru gitu. Karena belum tentu sesuatu yang baru itu terjadi seperti apa yang kita takutkan. Pertanyaan berikut, Kak, apakah baru fresh graduate bisa daftar? Bisa banget dong. Yang penting punya STR. Secara administrasi memenuhi kualifikasi, persyaratannya oke, go on, daftar ya. Ada lagi yang bertanya, off kamera saat pelatihan online tidak dipermasalahkan Kak sama pihak atau guru pengajar? Kak, jadi kalau off kamera itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya Kak, dan sangat tidak dianjurkan. Saya bikin video di situ, itu saya menjelaskan kenyataan atau realita yang selama ini saya jalani memang seperti itu. Tapi sebenarnya saya tidak menganjurkan seperti itu ya. Cuman ya terkadang kalau misalkan kita ada jenuh-jenuhnya ya off kamera sebentar. Atau pada kenyataannya itu saya belajarnya sambil bekerja ya. Kadang-kadang sebisa mungkin saya on kamera tapi ya kadang-kadang juga harus mati. Kita atur lah, ini mah sangat fleksibel gitu ya, tapi jangan dijadikan sebagai acuan ya bahwa oh bisa nih off kamera jadi saya ikut aja nggak apa-apa. Itu bukan saya menganjurkan seperti itu ya. Ini sih sebenarnya natural saja guys, terjadi gitu. Kadang saya tidak sempat untuk on kamera, saya lagi sibuk ya saya off sebentar saya off lagi kayak gitu. Pokoknya diatur lah dan diminimalisir untuk off kameranya. Pertanyaan berikut, aku sangat tertarik kakak dengan sistem kerja di sana. Betul, sistem kerja di sini tuh enak gitu. Menurut saya itu tidak terlalu berat, apalagi yang kerja di rumah sakit. Kalau kerja di panti jompo itu menurut teman-teman saya, mereka tuh mengeluhkan capeknya itu karena harus bopong opanya itu keluar berjemur, bopong bawa masuk lagi, itu capeknya. Kalau saya di rumah sakit, menurut saya itu tidak ada yang capek karena kita bekerja porsi kita, dokter bekerja mengerjakan porsinya dia, kemudian yang soal dorong-mendorong pasien itu ada transport, segala sesuatu semua sudah tersedia di ruangan. Jadi oke menurut saya. Pertanyaan yang berikut, bukan pertanyaan ya, ada kakak yang komen begini, pengen ikut program gini tapi kendala usia. Sayang banget kak, betul sih. Memang dulu itu pas di batch-nya saya ya, di angkatan saya itu tidak ada batasan usia gitu. Karena memang di Jerman juga yang kerja itu pada oma opa semua yang kerja. Rata-rata yang baru-baru itu, maksudnya yang masih muda itu, karyawan-karyawan yang masih muda itu adalah karyawan-karyawan yang Ausländer atau orang asing. Cuman sekarang ini mulai dibatasi dari BP2ME-nya dibatasi di usia 40 tahun. Pertanyaan yang berikut, Kak, kemarin total berat 3 koper berapa kilo? Jatah dari pesawat berapa kilo? Gimana caranya bawa banyak ikan asin bisa lolos imigrasi? Thank you.
Pasti nonton video saya yang unboxing koper kan, yang saya bilang banyak ikan asin, banyak ikan asin itu. Jadi gini ya, kemarin saya datang ke Jerman itu saya naik pesawatnya Turkish Airlines. Nah, pesawat itu memiliki jatah bagasi untuk penumpangnya itu 40. Jadi, saya beli koper untuk bagasi itu ada 2 koper yang ukuran 24 inch dan 28 inch. Itu khusus untuk bagasi. Kemudian ada satu lagi koper kecil, itu memang saya maksudnya untuk isi dokumen dan akan masuk ke kabin. Aturannya dari Turkish itu satu orang atau satu penumpang itu punya jatah tentengan itu 2. Nah, kemarin waktu saya datang sebenar-benarnya itu saya overload. Jadi bagasi saya tuh kelebihan. Cuman karena saya punya teman yang masih punya bagasi 5 kilo, jadi saya titipin barang saya itu ke bagasi teman. Jadi saya keluarin, saya bongkarin lagi dari koper itu sebanyak 5 kilo dan saya kasih ke bagasi teman saya yang kebetulan memang kami sama-sama datang ke rumah ini begitu, ke kota ini begitu. Pertanyaan yang berikut, izin bertanya Kak, dalam shift kakak untuk ibadah sholatnya gimana Kak? Pengalaman saya sendiri, saya itu belum pernah sholat di rumah sakit ya, karena saya itu shift pagi terus begitu. Dan shift pagi itu kan dimulai dari jam 6 sampai jam 14, jam 2 siang. Saat ini itu sholat duhur saja itu di jam 1 lewat. Jadi kita masih punya waktu begitu pulang dari dinas baru kita sholat di rumah. Itu masih keburu karena sholat asarnya itu di jam 5 sore, jam 5 lewat malah. Saya belum pernah dinas siang ya guys, selama ini hanya dinas pagi aja. Cuman saya pikir-pikir kalau misalkan itu dinas siang juga sebenarnya bisa diatur untuk sholat ya. Kita datang untuk operan itu jam 1, tapi mulai kerja itu jam 2. Nah, begitu kita operan kan, operan itu tidak sampai 1 jam. Kebanyakan itu setengah jam sudah selesai. Jadi, setengah jam itu kita cuma duduk-duduk saja untuk menunggu jam 2 dan memulai bekerja. Jadi, kalau misalkan kita dinas siang sekalipun, nah setelah operan itu kita bisa pakai untuk sholat dulu begitu. Selama bekerja kan kita punya jatah pause atau jatah istirahat itu kan 30 menit. Kita bisa pakai tuh di 30 menit itu untuk sholat, misalkan sholat asar. Kan pulang jam 8. Jam 8 itu baru maghrib di Jerman ini. Jadi sebenarnya itu bisa diatur sih. Tidak ada kesulitan untuk soal ibadah. Pertanyaan yang berikut. Halo Kak, kalau di Jerman kapasitas pasien selalu full bed atau gimana ya? Soalnya yang aku dengar kalau sakit di Jerman jarang dikasih obat juga. Oh tidak. Kalau pasien full atau tidak kan tergantung pasien yang check-in dong, tergantung pasien yang datang. Kalau banyak pasien ya bisa-bisa sampai full bed gitu. Tapi selama saya dinas sih tidak ada yang sampai full bed ya. Cuman selalu pasien saya itu di atas 20 gitu. Di atas 21, di atas 25. Di tempat saya itu dikasih obat guys. Ada obat oral, ada obat IV, ada obat SC, ada kok. Siapa yang bilang tidak dikasih obat? Dikasih obat. Cuman kalau obat pulang memang tidak ada karena pasien nanti akan minta ke hausarts gitu. Tapi di rumah sakit tetap kita kasih obat. Pagi, siang, malam. Ada yang dapat 4 kali gitu. Yang berikut, ada hierarki yang kuat di Indonesia. Saya lebih kaya dari Anda, jadi saya lebih banyak. Saya telah belajar lebih banyak, jadi saya lebih dari Anda. Di Eropa semua orang setara, betul. Di sini semua orang setara. Semua orang punya hak yang sama, mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan yang sama. Tidak ada perbedaan di sini. Pertanyaan yang berikut. Halo Kak, saya mau tanya gimana cara isi CV yang baik untuk fresh graduate pada bagian pengalaman kerja sedangkan belum memiliki. Namun saya memiliki pengalaman praktik di rumah sakit saat berkuliah. Halo Kak, jangan khawatir soal pengalaman kerja, jangan khawatir. Orang Jerman itu yang penting sudah
tamat kuliah itu menurut mereka tuh sudah berpengalaman. Karena kan selama kuliah juga kan berpraktek di rumah sakit gitu. Fresh graduate juga sangat dibutuhkan di sini. Jadi jangan khawatir soal CV atau pengalaman kerja. CV itu bisa dijelaskan dalam bentuk narasi gitu loh. Jadi misalkan kakak punya foto di situ, kemudian di bawahnya itu kakak menjelaskan secara narasi, misalkan ada satu paragraf, kakak apa sih itu? Misalkan kakak jelaskan kakak adalah ini fresh graduate dan segala macam, berumur berapa, terus kakak punya pengalaman magang segala macam, itu juga bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya kakak ragu dengan bentuk narasi seperti itu, ya kakak tinggal masukkan saja pengalaman magang, rumah sakit apa, bla bla bla. Pertanyaan yang berikut, Kak, gimana cara daftar ke Jerman kayak kakak? Kak, sekarang itu informasi tentang J2J Jerman itu sangat terbuka luas begitu loh. Kalau kakak bingung mau mendaftarnya seperti apa, saya juga punya video di bawah-bawah. Saya punya video di bawah-bawah itu menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara bikin akun, semua ada di bawah gitu. Terus ada juga di deskripsi yang saya masukkan dengan website BP2MI. Untuk kakak bisa cek-cek informasi di BP2MI. Pertanyaan berikut, Kak, aku nggak bisa unggah gangguan, kira-kira kendalanya apa ya Kak? Jangan-jangan gangguannya karena internet kali Kak. Karena kan sekarang kan lagi dibuka pendaftaran, jadi pasti banyak yang mengunjungi website itu. Jadi mungkin gangguan internet gitu ya. Nanti kakak coba-coba aja lagi, pasti bisa. Dan kakak harus input itu, nomor-nomor surat itu harus benar biar terunggah dengan baik. Pertanyaan yang terakhir, Kak mau tanya, berarti kalau sudah jadi perawat di Jerman, tinggalnya sama teman yang dari Indo juga kan Kak? Nggak sendirian? Tergantung. Diterima di tempat kerja itu berapa orang gitu loh. Kalau misalkan diterima itu kakak sendiri, ya kakak tinggal sendiri. Tapi kalau misalkan diterimanya itu katakan saja 5 orang, tapi 4 orang itu belum lulus B1 dan kakak yang lulus duluan, terus kakak berangkat duluan, ya kakak tinggal sendirian. Nah teman-teman, itu saja informasi dari saya, jawaban dari saya, semoga jelas ya teman-teman ya. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Bye!